Jadi waktu eh SEA Games Vietnam tuh bonusnya buat nikah sama buat Oh, bikin rumah. sekalian tuh ya. Iya, jadi pas dapat bonus SEA Games, ya waktu itu kan masih pacaran, ya istri bilang nanti bonusmu buat bikin rumah, bonusku buat kita nikah katanya Ternyata gitu. miliaran mas ya. 6 bulan menuju Olimpiade dan atlet-atlet Indonesia mulai diputuskan atau dipastikan yang akan membela Panji Garuda untuk berangkat ke Paris. Depan saya sudah ada nih atlet ke-6 Indonesia yang lolos ke Olimpiade yaitu Mas Fatur dari cabang menembak. Halo Mas Fatur, apa kabar? Halo Bang, alhamdulillah baik, Terima kasih Mas sehat. sudah hadir di studio Versi TV. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Terima kasih Mas. Pokoknya kemarin pas baca berita Mas Fatur jadi atlet ke-6 atau atlet pertama menembak Mas Iya, ya. Kita langsung coba undang Mas Fatur ke studio. iya. Mungkin pertama-tama pengen tahu dulu Mas gimana sih Mas perasaannya akan ikut Olimpiade pertama kali Mas dalam karir. Eh, Excited banget. Yang pertama karena selama ini kan perjuangannya juga buat dapat kota Olimpik gak gampang gitu, Mas. Terus apa namanya persiapannya juga kan mengorbankan waktu, pikiran, tenaga segala macam lah. Selesai juga ninggalin anak istri, ninggalin keluarga, terus ninggalin kedinasan juga. Jadi ya apa ya seneng banget lah, alhamdulillah banget. Prosesnya berapa lama sih Mas dari awal kali seleksi sampai ke finalnya kemarin Mas gitu mungkin. Kalau ngambil kota Olimpik kan di Nembak itu eh, sekitar 2 tahun atau 3 tahun sebelum Olimpik ya. Tapi kan dia nggak setiap bulan ada pertandingannya. Terus ada pembagian ini juga apa namanya kayak Eropa ada juga, terus Asia, terus ada yang di World Cup-nya juga ada. Jadi kalau yang di World Cup-nya kan kita compete sama negara lain, ada banyak negara tuh. Nah, kalau di Eropa, Eropa aja. Ya, terus Amerika, Amerika aja, Afrika, Afrika aja. Terus ini kebetulan kan di Jakarta kemarin Asia. Asia aja yang di apa namanya dipertandingkan negara se-Asia gitu. Mas tadi kan 2 tahun sampai 3 tahun Mas ya mungkin perjuangannya menuju ke Paris. Mm-mm. Bisa jelaskan nggak Mas mungkin tantangan terbesar tuh pas di turnamen mana nih Mas? Akhirnya bisa mendapatkan tiket di Paris. Jadi tantangan terbesarnya tuh sebenarnya setiap pertandingan ya Mas ya karena kita kan tiap pertandingan juga ada ngumpulin poin. Terus ada juga apa namanya yang direct dapat kuota karena dia dapat medali gitu. Terus ada juga yang seluruh negara di atasnya tuh slot kuotanya udah terpenuhi. Jadi satu negara itu slotnya dua per event, Hmm. per number eventnya itu dua, dua orang, Dua atlet ya. dua atlet. Nah, kemarin itu saya masuk final, terus finish di urutan 4. Nah, di atas saya tuh ada India, Cina sama Korea. Yang dapat itu Korea sama saya karena Cina sama India ini udah penuh Oh, slotnya gitu. gitu ya. Nah, jadi kan kalau Mas kan sebagai atlet pertama Indonesia nih Mas ya di Mm-mm. menembak. Nah, mungkin saat itu diputuskan mungkin berarti tinggal nyari satu orang lagi nih Mas. Tinggal nyari Sebenarnya satu sih bisa sebanyak-banyaknya. bisa cuma. Iya, jadi kayak Cina sama India gitu. Mereka kalau nggak salah udah ada sekitar 15 atlet atau berapa atlet gitu yang udah lolos Olimpik gitu. Jadi bisa sebanyak-banyaknya. Tapi ya itu tiap event cuma bisa Oh, dua. tapi event maksudnya. Heeh. Oke. Mas saat misalnya kita kan Mas kan juga sebagai TNI aktif juga Mas ya. Mm-mm. Mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut pengen tahu Mas kenapa sih beririsan ya Mas TNI dan menembak mungkin apakah backgroundnya Mas emang dari kecil Ya, sudah suka sama adrenalin atau mungkin orang tua atau bagaimana Mas? jadi ini sedikit cerita ya. Iya. Saya kan kebetulan lahir dari keluarga tentara, kakek tentara, ayah tentara. Ya kebetulan juga ayah saya itu petembak dulu, versi militer gitu. Dia nembak di apa namanya SO. Jadi kayak senjatanya tuh kayak senjatanya Rambo gitu, Mas. Dia nembak di situ. Karirnya tuh dari
97 sampai terakhir 2008 atau 2009 gitu, karena usianya makin bertambah jadi penglihatannya agak kurang gitu. Akhirnya dia mutusin berhenti jadi pelatih. Waktu itu saya mulai nembak 2011. Itu usia berapa mas? Itu kelas 1 SMP, usia berapa ya berarti ya? SMP. 1 SMP itu. Jadi apa namanya? Gara-garanya tuh saya dulu sering main point blank. Nah, itu kan main tembak-tembakan tuh. Disalurkanlah ke lingkungan lokal. Kata ayah tuh daripada kamu ngabisin duit main warnet, terus kan buang-buang waktu, nanti arahnya nggak tahu kemana. Terus kata ayah udah kamu ikut nembak aja. Dan saya juga baru tahu ada nembak kayak yang sekarang saya jalanin ini. Ada perlombaan nih mas? Iya, baru tahu ada. Oh, ada nembak kayak gini ya untuk sipil gitu. Saya kira dulu nembak itu cuma untuk polisi, tentara atau aparatur yang dipersenjatai gitulah. Saat mas mungkin punya modal menembak, akhirnya mas juga menyambung lah ke Iya, TNI ya, jadi kayak. dari 2011 itu berjalan, saya jadi atlet di Bogor, terus di Jawa Barat, terus 2015 mulai karir di Pelatnas. Oh berarti atlet dulu baru masuk TNI ya mas ya? Oke, Terus oke. 2017 waktu itu selesai SEA Games Malaysia, saya masuk tentara. Berarti event besar pertama mas SEA Games itu mas? Dulu event besar pertama eh, nasionalnya PON 2016 di Jabar. Setelah itu PON, kita tahun depan ada SEA Games. Nah, Iya. setelah SEA Games, terus saya lulus di Angkatan Darat, terus pendidikan 2018-nya udah jadi tentara, ikut Asian Games yang Mas katanya pernah ke Iya. lapangan itu. Ke Perbakin tuh. Iya, Nah itu kan juga berarti kan cukup singkat mas ya. iya. 2011 belajar nembak, Mm-mm. 2018 sudah ikut Asian Games Iya. gitu. Nah secepat itu bagaimana mas perjuangan? Kan kita kalau kita nonton di rumah kan cuma taunya Mm-mm. kalau kita nonton di TV kan menembak biasanya berapa jam sih mas? Kalau lomba mungkin 2 jam Kalau kali ya? lomba sama final itu 2 jam Nah, setengah. kalau kita ngelihat kan menembak atau panahan kan kalau misalnya kalah, gimana sih nih Indonesia bisa Iya. kalah? Nah, pengen tahu nih mas, gimana sih mas perjuangannya untuk bisa dari awal, kan setahu saya juga baju juga berat mas ya, pakai bajunya, terus Ada nembaknya juga. ininya, atributnya. Itu gimana mas, maksudnya untuk persiapan sebenarnya sih mas, tantangannya menembak gitu mas? Jadi kalau apa namanya, bisa dibilang menembak Indonesia ini kan sedang berkembang. Iya. Gitu ya. Kita sedang menuju seperti negara-negara Eropa, negara-negara Asia yang nembaknya udah maju, kita lagi menuju ke situ nih. Sebenarnya sumber daya manusianya juga kan bagus. Cuman karena kita pengalamannya yang sedikit kurang, mereka kan sudah lebih banyak daripada kita. Cuman seiring berjalannya waktu, saya yakin menembak Indonesia ini pasti bisa di kancah dunia. Amin. Bukan cuma nembak, pasti kan olahraga lain juga. Ya amin. Gitu. Karena kan banyak kan kalau kita kan tahunya cuman yang kita tunggu kan sebenarnya cuma hanya kayak bola, badminton. Padahal cabang-cabang kayak menembak kan Iya. juga punya potensi ya mas ya. Jadi menembak ini kan banyak yang nggak tahu. Kayak Iya. saya tadi sampaikan itu mas. Saya baru pas datang, loh kok ada nembak kayak gini gitu. Mungkin orang lain juga kalau ditanya, kamu nembak jaraknya berapa? 10 meter, 25, 50, kok deket banget gitu. Oh. Padahal kan tiap jarak itu kesulitannya berbeda gitu. Jadi kan kalau orang-orang bilang, saya menembak segitu juga kena kan gitu. Cuman kan kita bukan kenanya. Nembak ini bukan kenanya. Kita kan ada nilainya, skornya itu. Nah, dari nilai skor itu nanti menentukan siapa yang bisa lolos ke final gitu. Itu kan berarti kan Asian Games 2018 mungkin mas coba ngomong Asian Games. Itu kan di Palembang mas ya, kalau Iya, Palembang mas ya. Dulu juga pernah datang ke sana. Gimana mas? Mungkin mas berarti masih usia saya muda ya, mas ya? 19 sampai 20 gitu ya. 2011 aja masih SMP, berarti kan masih Iya, sangat iya. muda. Nah, gimana tuh Mas? Bisa diikut Asian Games 20 tahun itu. 20 tahun mungkin bagaimana Mas melihat akhirnya Indonesia bisa menjadi tuan rumah Asian Games setelah terakhir kan tahun 62. Gimana Mas?
pengalaman bertandingnya gitu Mas. Iya, jadi kan yang tadi saya bilang Indonesia ini kan selain menembak, olahraga lainnya kecuali yang udah apa mendunia ya kayak badminton gitu. Terus ada beberapa olahraga lain juga. Mungkin yang olahraga-olahraga selain olahraga unggulan itu kan sekarang sedang berkembang gitu. Kita bisa jadi tuan rumah, kita bisa dapat banyak medali juga pada saat itu. Itu kan suatu apa namanya kesuksesan dan suatu perkembangan yang baik bagi olahraga Indonesia. Saya juga sebagai atlet ya pasti harapannya Indonesia ini makin ke depan makin maju kan kita juga nanti jadi tuan rumah Olimpik. Karena pasti harapannya juga dari sekarang pemerintah sedang mempersiapkan terus Mas ya. Tuan rumah jadi tuan rumah Olimpiade. Iya. Berarti saat balik lagi kita ke Mas dan yang uniknya adalah Mas juga punya istri nih. Iya. Ini juga mungkin buat teman-teman di sini yang nonton juga unik. Mas punya istri sama-sama TNI dan juga sama-sama atlet menembak. Gimana tuh Mas? Mungkin situasi rumah gimana sih Mas? Setegang apa sih Mas sebenarnya Mas? Ya, jadi kata orang kan kamu suami istri menembak ya. Terus tadi kata Mbak juga kan, jadi kalau berantem tembak-tembakan dong. Itu gimana sih Mas? Pengen tahu sharingnya atlet gitu. Kan kalau saya Susanti Alamudi Kusuma badminton ya udahlah dia main badminton bareng. Nah, tapi kalau menembak apa karena menembak itu nahan emosi, nahan apa jadi bisa tertular ke dunia ke kehidupan sehari-hari. Sedikit cerita lagi berarti. Saya kan kenal sama istri tuh dari nembak. Dulu kenalnya juga di lapangan tembak Senayan ada kejuaraan menembak dulu. Saya inget tuh Lele Sampurno dan Kapolri Cup. Jadi ada 2 event jadi satu waktu itu. Kayak ketemu sama istri. Itu 2013 ketemu. Jadi temen. Dari daerah yang berbeda tuh Mas? Kita sama-sama di Jawa Barat. Iya. Saya kan juga atlet Jawa Barat. Kebetulan waktu itu istri di Cirebon, saya di Bogor, gitu. Jadi ketemunya pada saat pertandingan aja, gitu. Jadi setelah dari situ kita bareng terus sampai waktu itu Pon Remaja waktu itu di Surabaya 2014, itu baru deket sama istri. Terus 2015 inilah jalin hubungan gitulah, jadi pacar gitu. Terus tadi nembak jadi nembak beneran ya, tapi nggak tahu ya, istri sih bilang saya nggak nembak katanya gitu. Tapi kan berapa lama tuh Mas hubungan pacarannya itu sampai ke itu 2015, saya nikah 2023, berarti sekitar 7 tahun setengah, 8 tahun gitu. Saya nikah Desember 2023. Nah itu dari 8 tahun itu bareng terus. Desember 2023? Iya. Bulan lalu dong berarti? Iya, 2022. 2022. Iya, 2022. 7 tahun berarti. Desember 2022 saya nikah tanggal 3. Jadi selama 7 tahun itu ya 2015 ke 2022 itu saya bareng terus tuh sama istri. Nembaknya bareng, terus kemana-mana bareng, jadi tentara bareng. Jadi tentara gimana Mas? Bisa bareng itu janjian tuh Mas? Kebetulan waktu itu kan ada teman-teman seumuran yang memang niatnya mau jadi tentara, yang nembak ya, yang atlet nembak niatnya mau jadi tentara ya. Saya ada informasi waktu itu ada pendaftaran untuk bintara yang berprestasi. Ya saya share ke grup. Kebetulan ya istri minat. Padahal istri itu bapaknya polisi, gitu. Jadi karena Mas jadi masuk tentara. Saya sih waktu itu nggak ngajak ya. Dia pengen ikut jadi tentara. Ya terus udah dari situ bareng terus tuh. Pendidikannya cuman waktu itu beda kan, yang cowok sama cewek kan dipisah. Habis pendidikan bareng lagi. Saya Asian Games, istri waktu itu tetap ada TC di ini perbakat. Kita ada perbakin di Angkatan Darat gitu. Jadi kita nih di Angkatan Darat juga ada naungannya nembak gitu. Pernah nggak Mas ada momen di mana Mas dan istri bersaing Mas? Tapi kalau nembak sorry Mas, cowok sama cewek digabung apa nggak sih Mas? Kita ada mix team. Nah, ya, pernah nggak Mas? Mungkin Mas sama yang pasangan lain, sama pasangan lain terus diadu gitu Mas? Iya, dulu 2018 itu pas sebelum Asian Games kan kita ada kayak udah coba lapangan, tapi dijadiin kejurnas di Palembang. Saya sama Vika waktu itu, yang Olimpian 2020,
Istri tuh sama siapa ya? Lupa. Pokoknya beda tim. Terus di SEA Games Vietnam juga kan saya beda tim sama istri. Vietnam tuh yang 2021 Iya, yang emas ya. saya Mas sama Citra Ah, junior saya, istri sama ini sama tim saya juga dapat emas juga kan ya. si Mas Duncan. Oh, Istri individunya dapat emas, cuman waktu mix timnya nggak ke itu final. gimana Mas? Kalau lawanan di rumah gimana Mas? Kan Mas tahu kan kalau besok saya akan lawan istri nih. Ya, Nah, ini mungkin pengen tahu sih Mas gimana sih pembicaraan-pembicaraannya tuh, ya. apa Mas mungkin bilang ke istri udah lu ngalah aja deh gitu atau Oh, gimana? kalau istri nggak mau kalah, Nggak kalau kalah istri malah. nggak mau kalah, saya bilang ya silakan aja, selama saya masih berdiri ya jangan harap dapat medali, saya bilang Oh, gitu. oke. Terus dia bilang, ya aku nomor satu lah, kamu nomor dua katanya Hmm. gitu. Saya bilang, ya nanti kita lihat di lapangan Teman kayak siapa Mas? gimana. Teman Ya, siapa kira pas di Palembang itu? waktu di Asian Games kan saya sama Vika. Oke. Waktu itu belum begitu ini ya. Cuman waktu di Vietnam, waktu itu dapat emas, istri waktu itu eh, nggak masuk ke final, dia urutan 7 kalau nggak salah. Kita kalau bicara juga emas di Vietnam Mas ya, Mm-mm. udah jadi rahasia lah Mas ya. Kalau atlet mungkin dapat emas, ada lah Mas ya mungkin apresiasi dari Iya, pemerintah gitu. Mungkin pengen tahu sih Mas, kalau pasangan suami istri kan beda, pas itu belum nikah sih Mas ya. belum nikah Nah, waktu itu. itu gimana Mas? Bonusnya mungkin buat inspirasi buat kita-kita juga Iya, Mas ya. iya. Gimana tuh Mas? Apakah di tahun bareng-bareng atau mungkin karena belum nikah karena bonusnya buat Mas aja nih. Mm-mm. Istri apa calon istri gak kedapetan gitu. Ya, Apa jadi buat kan, dia aset gitu. memang semua orang juga tahu ya kita kalau dapat medali diapresiasi Iya. sama negara atas jerih payah kita gitu. Jadi waktu SEA Games Vietnam tuh bonusnya buat nikah sama buat Oh, bikin rumah. sekalian lah ya. Iya, jadi pas dapat bonus SEA Games, ya waktu itu kan masih pacaran, ya istri bilang nanti bonusmu buat bikin rumah, bonusku buat kita nikah katanya Ternyata gitu. miliaran Mas ya. Hah? Miliaran bonusnya kan. Iya, alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sudah sewajarnya sih Mas Iya, atlet alhamdulillah. dapat itu. Berarti memang jalan tuh udah di jalannya Mas berarti udah mulus banget Mas ya. Jalannya Mas dan istri mulus gitu Alhamdulillah. maksudnya ketemunya saya kira Iya, Masnya juara alhamdulillah. istri itu. Ya, sempat putus nyambung juga. Nah, terus pernah baca artikel Mas pas lagi menembak ada anak lagi apa istri Lagi lagi hamil. hamil. Nah, itu mungkin bisa Iya. ceritain lagi Mas. Jadi istri kan saya kan nikah Desember tuh tanggal Desember 3. Terus tanggal 31 istri bilang pusing katanya, lagi terus pandemi itu ya. mual. 2022. 2022 Heeh. udah mulai transisi, udah mulai. Itu kan malam tahun baru tuh. Hmm. Saya bilang, kenapa kamu makan apa, salah makan atau gimana gitu kan. Terus dia inisiatif tuh tes pack. Tes pack ada garisnya 2. Lah saya bingung. Istri saya hamil, saya bingung. Dia nangis. Oh, Dia nangis karena kan dia katanya masuk tim Asian Games. Saya bilang oh, gini, eh, kalau itu kan karir kan bisa dicari lagi iya. nanti. Kita masih bisa berjuang lagi buat masuk tim Asian Games atau Olimpik atau SEA Games. Kalau anak kan kalau ditunda kan dosa. Iya, Dia bilang betul. gitu. Kalau dapat ya syukur alhamdulillah kita jaga dengan baik, bilang gitu. Terus udah dia akhirnya tenang tuh, terus dia bilang, aku masih boleh nembak nggak? Terus saya bilang nanti tanya dokter dulu ya. Akhirnya waktu itu kontrol, saya jelasin tuh ke dokternya, entah dokternya ngerti apa enggak, saya juga nggak paham itu. Dok bla 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 bla, Itu dokter. dokter sorry Mas, dokter TNI atau dokter Dokternya umum? umum Oh, berarti waktu dia itu. nggak bisa ngebayangin ya. Ya, dok, saya atlet, istri saya atlet. Bla bla bla, saya tunjukin fotonya gini dok, latihannya, terus berat senjatanya gini. Ibu kan udah biasa ngejalanin katanya. Silahkan aja. Oh, Toh di luar berbalik. sana juga banyak ibu-ibu yang hamil, yang masih angkat berat. Saya juga kan ngelihat kadang di Instagram tuh masih angkat berat Masih gitu, fitness gitu ya. masih fitness, nge-gym. Jadi ibu kalau memang masih kuat lanjut aja katanya gitu. Ya udah dia dari awal hamil sampai hamil 7 bulan apa 8 bulan gitu. Dia Buset, baru. apa, Mas? Iya. Itu Jadi lamanya nggak perutnya melendung Maksudnya gitu. menembak itu yang tiarap gitu atau yang di akan diri Mas? Kan ada yang Pas dua. istri hamil saya bilang
nembaknya diri aja, Oh, yang 10 meter aja, saya bilang Hmm, gitu. Karena kalau ketindih kan iya, aduh, takut juga. iya. Tapi dia waktu 2 bulan, masih waktu kandungan 2 bulan, nembak di World Cup. Oh, Di Jakarta kan waktu itu ada World iya, Cup iya, tuh World Cup. 2023 awal ada World Cup. Dia Betul. masih nembak itu tiga posisi itu, three Dan post gak ada itu. yang tahu mas ya kalau istri lagi hamil itu. Istri nggak mau ngomong. Ngomong-ngomong Cuman karena cuman takut. istri istri sama saya apa namanya ngomongnya nanti aja pas udah 4 bulan Hmm, gitu. Cuman ya lambat laun kan perutnya kelihatan, iya. Dan jadinya ketahuan pada saat gitu. Asian Games kan berarti kan nggak ikut dong otomatis kan Asian Mm-mm. Games. Nah, Asian Games tuh saya berangkat Asian Games Cina kemarin, istri seminggu sebelumnya lahiran. oh, Gitu. Sebenarnya saya kan berangkat tanggal, kalau nggak salah tanggal 19 atau 15 ya. Nah, saya sempetin pulang setiap minggu kan, istri waktu itu di Cirebon. lumayan tuh 4 jam jalan. Seminggu sekali saya pulang, terus dia bilang, nggak, aku sesar aja ya katanya gitu. Biar pengen berangkat ke sana Iya, biar katanya nemenin lah gitu. bapaknya nih berangkat udah lihat anaknya gitu. Oh, aduh. Jadi ya udah kata saya, ya baiknya aja gimana bilang. Terus ada cerita lucunya itu yang pas hamil itu, yang si anak saya itu ibunya lagi nembak, dia nendang. Oh, Jadi waktu itu istri hamil 5 bulan, hmm. apa 6 bulan kalau nggak salah. Lagi di final Hmm. gitu, saya kan nontonin. Terus lagi nembak 10 10 10, abis itu di dalam nendang katanya, duk gitu. Terus jadi nembaknya jadi melenceng gitu, itu nembak 9. Terus dia bilang, ih nendang katanya. Ah, saya ketawa. itu jadi nggak menang dong. Jadi kalah dia. Dia nomor berapa waktu itu? Nomor 5 apa? Anak putra atau putri mas? Putri. Oh, Ya, 4 bulan sekarang. alhamdulillah. Mungkin Iya. kira-kira bagaimana mas? Apakah diarahkan juga mas jadi atlet juga nih biar dari kakek Ya, sampai uyut sampai ke cucu berarti itu? ya nanti paling istri sih pengennya dia gimnastik katanya. Oh, Jadi biar apa namanya badannya lentur. lebih feminim Iya, berarti. jadi karena ini sedikit info ya, karena di Cina Hmm? semua anak kecil itu awalnya gimnastik ternyata. Oh, bukan kalau di kita kan kayaknya lari semuanya ya, atletik, lari Mm, nggak ya ternyata ya? gimnastik. Oh iya Jadi benar juga biar ya. lentur badannya, habis itu mau diarahin kemana Iya aja benar. bisa gitu. Nah, itu juga nih banyak banget info dari Mas tadi. Kalau Mm-mm. misalnya kita bicara lagi terkait awal yang menembak Mas ya, Iya. ada kan itu kan hubungan emosi gitu-gitu Mas. Nah, pengen tahu sih apa aja sih Mas yang mempengaruhi orang tuh bisa menembak Mas secara benar? Apakah apakah dulu kan pernah datang lah kabar baru ya. Iya. Katanya tuh sebelum nembak kita ada berantem di rumah aja tuh bisa ngaruh Mas ya ke nembaknya apa gimana sih Mas? Jadi, Mungkin kita di jalan nih, mungkin di jalan macet, udah mm-mm. emosi terus Iya. nembak tuh kayak bad mood gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, Hmm. nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau saya pribadi, saya kayak punya dua inilah kepribadian Oh gitu. iya. Jadi kalau di jalan emosi macet gitu atau lagi berantem sama istri, pas udah megang senjata di lajur tembak, jadi lupa semuanya. Oh, Bang. Lupa, bener-bener lupa gitu. Kalau keluar megang HP, nah itu emosi lagi tuh. Nanti ketika megang senjata balik lagi udah lupa lagi. Punya ritual nggak sih Mas sebelum sebelum nembak Mas ngapain aja Mas sebelum ngangkat pistol tuh? Bismillah. Oh, apa dari lagu dulu atau? Kalau saya sih biasanya sholawatan, Oh, dengerin sholawatan gitu kan, lebih hmm. tenang kan, alunan nada sama Hmm. musiknya kan juga enak gitu Hmm. buat saya gitu. Atau mungkin tapi kalau atlet menembak apakah mempengaruhi Mas kayak misalnya harus lari juga jogging atau Mm-mm. sebenarnya enggak Mas? Jadi kalau di nembak nih kan orang kan eh, mikirnya kita latihannya nembak aja pakai Hmm. peluru Hmm. dar-dar gitu. Hmm. Sebenarnya kita juga perlu fisik, Hmm. kayak jogging, endurance, terus ada ngelatih otot-otot yang Oh, di apa perlukan, terus kita juga pasti ada renang karena untuk apa nafasnya. ngerilis yang
kenceng-kenceng ototnya gitu. Terus ada berendam di es batu juga. Terus ada yoga kita. Yoga tuh biasanya setiap minggu di Oh, lapangan tembak ada ada. juga Mas ya. Iya, Jadi mungkin kalau teman-teman kan atlet itu ya seperti ini Mas, kehidupan atlet ya. Bisa iya, dibilang 7 hari dalam seminggu ya, bukan pasti ada fisiknya gitu ya. iya. Nggak bisa cuma nonton Jadi TV seharian. kalau biasanya saya kalau nggak ngapa-ngapain di rumah malah sakit badannya. Oh, kalau saya kalau nggak ngapa-ngapain malah sakit Mas. Mas tapi kalau kan dulu pengen tahu Mas, kalau badan gemuk kayak saya gini kan saya kan kalau nafas kan pasti kan beda lah ya, nafas saya sama Mm-mm. sama nafas mungkin yang lebih bugar. Itu juga ngaruh Mas ya pernafasan Mas ya. Iya, karena kan apa ya, pernafasan itu kalau dinembak kan bisa dibilang penting. Oh. Jadi nafasnya lebih tenang, bisa lebih atur nafas, kitanya jadi bisa lebih tenang nembak, gitu kan? Karena pas tanding kan setiap petembak pasti punya tegang. Hmm. Nah, kalau nafasnya bisa diatur, nah kita bisa apa namanya ngendaliin diri gitu. Karena kan nembak kan olahraga individu, kita bukan ngelawan orang lain, kita ngelawan diri sendiri. Kalau kita bisa ngelawan diri sendiri, nanti skornya lebih bagus dari orang lain, kita lebih unggul daripada mereka gitu. Nah, terus juga pertanyaan unik selanjutnya adalah bagaimana nih Mas membagi membagi pola hidup antara menjadi manusia Mas sebagai Mas Fatur, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai atlet menembak, dan sebagai TNI Mas. Mungkin Iya. pengen tahu nih Mas tipsnya kan buat kita juga masih muda-muda nih. Bagaimana sih Mas cara membaginya gitu? Jadi kalau ngebagi itu saya juga bingung gimana ya. Tapi bisa semua Karena gitu ya. udah menjalani tiap hari, Iya. jadi udah terbiasa gitu, Mas. Jadi kalau di Angkatan Darat kan alhamdulillah atasan pimpinan senior itu kan alhamdulillah ngerti. Jadi saya dikasih dispensasi untuk latihan biar apa nembaknya maksimal, bisa ngebanggain Angkatan Darat, bisa ngebanggain eh, apa namanya TNI gitu. Nah, kalau sebagai suami, karena kebetulan sama istri setiap hari bareng, Satu frekuensi. jadi ya kalau kita kan laki-laki kan beberesnya kan lebih cepet ya Mas Iya. ya. Ya Iya benar kalau ya. kalau cewek kan banyak nuna-ninunya. Iya. Jadi ya saya inisiatif bantuin kayak Oh. kayak dia misalkan sekarang lagi pumping ya. Lagi pumping gitu karena kan nyesuaiin pumping dia. Harus stop ke Kayak situ. tadi aja tadi mau ke sini nih saya bilang ayo cepetan kata saya gitu. Sabar aku lagi pumping. Ini isi Istri tadi ikut cuman Oh. kan Ngedrop. apa namanya ngedrop. Oh. Nah dia jalan. So, kalau ikut pengen langsung saya dudukin di sebelah. Ya, nanti kapan-kapan boleh. Mau tamu istri. Jadi tadi saya bilang, ayo cepetan, saya bilang gitu. Terus kata dia, iya sabar, aku lagi pumping, kata dia gitu. Terus, Setengah jam tuh bisa pumping. oh iya kalau pumping setengah jam, mana kan kiri kanan. Terus saya bilang, udah apa mau diberesin? Itu senjatanya belum masuk, kata dia gitu. Ya udah, saya masukin senjata ke koper, terus saya taruh di gudang, terus saya beresin perlengkapannya. Jadi istri tuh udah ini Serem banget ya obrolannya di rumah ya, senjata belum masuk. Kalau saya biasanya obrolan di rumah ini jangan lupa charger sama iya. Oh, Jadi gimana? kalau pagi berangkat juga ya gitu. Saya udah siap duluan. Hmm, Kita kan mandi bebek aja udah Iya. mau mandi nggak mandi aja kelihatannya sama gitu. Iya. Ya. Kalau cewek kan mandi nggak mandi mereka mikirnya apa Harus gimana iya. gitu kan. Kalau kita kan mandi bebek aja Iya. udah Yang siap. basah aja sudah. Jadi di rumah tuh saya mandi udah selesai, udah semua barang udah masuk mobil. Saya nungguin dia sambil main sama anak kan. Dia masih mundar mandir aja pakai sisir. Terus saya tanya, "Udah belum?" "Ya, bentar lagi." Saya main lagi sama anak. Terus saya lihat lagi ngapain? Lagi pakai krim. Nah, ya udah. Terus Jadi walaupun TNI dan atlet tetap Mas ya. kita kan masih kecil dimarahin sama ibu, udah Nah, gede dimarahin sama istri. Udah gede terus. Kita makin tua dia main sama anak. Iya, itu. Tapi kan anak cewek kan. Itu Cewek. malah itu ceweknya Iya. dulu gitu. Si gimana sih Mas perasaannya udah menjadi Olimpian berarti kan? Heeh. Apakah ada perbedaan nih Mas dalam mungkin kepedean atau mungkin dalam menghadapi hidup kan? Soalnya saya pernah dengar Olimpian itu beda sih Mas. Heeh. Olimpian tuh
di atasnya bahkan masuk Olimpian aja sama yang udah juara SEA Games, juara Asian Iya. Games tetap tingginya Olimpian gitu, karena Olimpian punya punya beda sendiri, kelas sendiri Iya. lah gitu. Jadi Nah, Mas. saya nggak ngerasain apa bedanya ya. Kata istri juga, kamu ntar kalau Olimpian kita tetap makan bubur kan pagi-pagi. Ya iya, emang masa makan medali saya bilang gitu. Terus nanti kamu kalau insya Allah gitu, ya kan kita punya mimpi ya. Iya. Kalau dapat medali di Olimpik, kita tetap ini kan apa namanya lewat jalan tol kan. Ya iya, mau masa mau beli helikopter saya bilang gitu. Oh. Ya jadi nggak ada bedanya. Oke. Ya juara juga sebenarnya kalau kata senior saya, kamu tuh juara cuma 5 menit. 5 menit naik podium, setelah itu kamu turun, udah kamu biasa lagi. Bisa lagi. Gitu. Kata pelatih juga gitu. Kata pelatih juga, kamu jadi Olimpian, kamu udah dapat kuota Olimpik, bukan kamu malah jadi nyantai. Tugas kamu berat katanya gitu. Menjelang Olimpik itu sangat berat. Yang tadi saya bilang itu banyak pertandingan, saya harus pergi ke banyak negara karena untuk apa namanya jam terbang, nambah jam terbang gitu sampai nanti mudah-mudahan di Olimpik peak performance Amin. terus bisa maksimal di sana gitu kan, karena disiapin dari jauh-jauh hari ini. Dapat medali itu Mas ya, mungkin impian setiap Olimpian. Impian Mas, ya. setiap atlet, Amin. setiap atlet pasti impiannya masuk Olimpik, dapat medali di Olimpik. Apakah sudah pernah mengucapkan nazar loh Mas kalau medali Waktu kapan gitu? ya? Sama istri itu sebenarnya saya belum ngucap, baru mikir. Terus istri bilang, nanti kalau kamu dapat medali di Olimpik, kayaknya kita bangun masjid enak ya katanya gitu. Oh. Ya boleh saya bilang gitu. Nama masjidnya apa ya? Dia mikir di jalan. Saya kasih masukan, nggak pernah ada yang benar. Apa sebut aja Mas? Apa ya nama? Jadi saya bilang, masjidnya apa ya kata dia? Masjid Dor aja. Lo kok Dor kata dia gitu. Ya kan masjidnya petembak, Masjid Dor. Gimana kalau Masjid Golden kata dia gitu. Pokoknya banyak lah gitu. Ya namanya suami istri kan kayak kucing sama tikus. Berantem aja gitu. Tapi kan itu bumbu-bumbunya ya Mas ya. Gitu sih. Oke. Mas, sebelum pertanyaan terakhir pengen tahu Mas, apakah jabatan kerja Mas sebagai TNI menguntungkan buat Mas sebagai menembak Mas? Karena dibanding menembak tapi sipil gitu Mas. Mungkin kalau mungkin bisa, saya penasaran Mas. Karena Mas TNI kan mungkin lebih belajar nembak dibanding sipil. Apakah itu Kalau berpengaruh? saya sih karena dari kecil, dari TK, cita-cita saya tuh jadi tentara. Oh. Jadi nggak pernah ganti cita-cita saya. Dari dulu jadi tentara. Suatu kebanggaan buat saya. Jadi tentara, jadi atlet sekaligus. Terus bisa bela Angkatan Darat, bisa bela Indonesia tuh suatu kebanggaan. Terus nambah percaya diri juga. Apa ya, kalau bisa di ini sih nggak bisa diungkapin sih. Oke. Kayak udah jadi keluarga besarnya TNI Angkatan Darat aja saya Iya. senengnya luar Dibanding biasa. atlet ya Mas ya? Terus saya sekarang didukung sama Angkatan Darat jadi atlet. Itu Masya Allah. Masya Allah banget itu. Karena kan di luar sana juga banyak yang atlet yang kerjanya selain tentara Iya. susah perizinannya. Iya, benar. Kami yang tentara alhamdulillah didukung. Iya. Didukung, diapresiasi. Kerja di bank gitu ya misalnya, Pak saya izin mau Iya. nembak gitu kan. Kalau- susah juga sih dapat izinnya. Kalau nembak kan identiknya sama tentara, Iya. sama polisi. Iya. Jadi ya ada keuntungannya itu karena izinnya gampang gitu. Lawan terberat ya Mas? Lawan yang terberat. harus Mas waspadai ini. Lawan terberat, kalau ditanya lawan terberat pasti diri sendiri. Cuman kalau ditanya negara mana yang bagus, untuk sekarang sih Cina masih dominasi. Cuman insya Allah kita berharap mudah-mudahan dengan banyak pertandingan yang kita laluin, kita lewatin ini bisa bikin kita lebih hebat lagi, bikin atlet Indonesia ini lebih apa ya, percaya diri, lebih bertambah ilmu kemampuannya.
Jadi ketika nanti bersanding sama atlet-atlet luar itu, kita nggak ada kata-kata lagi nervous atau apa, karena udah biasa ketemu mereka di pertandingan gitu. Amin. Mungkin semoga Mas Fatur juga kita ketemu lagi ntar insya Allah di bulan Juli atau bulan Agustus. Mas Fatur udah bawa medali. Amin ya Allah Amin. rabbal alamin. Mohon doa Amin. dukungannya. Semangat Mas Fatur. Salam Siap. buat istri, salam Siap. buat anak. Terima Semoga kasih juga banyak. sukses Mas ya di Azerbaijan, tadi Siap. Jerman, Brazil, Ya. sampai ke Paris. Amin ya Allah Mas Fatur. rabbal alamin. Terima kasih banyak.